Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Trimulyanti, saya dari Teknik Sipil A18. Saya akan mengenalkan mengenai radikalisme dan terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Secara singkat, radikalisme adalah embrio akan lahirnya terorisme. Lalu, apa itu terorisme? Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil setempat. Radikalisme dan terorisme, kedua kata tersebut memang sudah terkenal jelek dalam pandangan masyarakat, baik kalangan bawah maupun atas. Seakan semuanya telah mengenalnya sebagai kata yang tidak baik dan perlu dihindari karena berbahaya. Terorisme dan radikalisme sebenarnya tidak beda jauh. Keduanya sama-sama menggunakan kekerasan, tindakan yang ekstrim, serta berusaha untuk mengubah keadaan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dengan cara yang cepat. Sasaran yang menjadi objek serang terorisme yaitu seperti fasilitas-fasilitas yang dianggap merupakan milik lawan kelompoknya, yaitu seperti simbol-simbol negara yang dianggap musuh, misalnya Amerika dan Israel yang ada di berbagai belahan negara di dunia. Tetapi yang menjadi faktanya, korban dari terorisme kebanyakan justru masyarakat sipil yang lebih banyak beragama Islam. Sedangkan kaum pada penganut terorisme menganggap menyebut dirinya sendiri separatis, pejuang, mujahidin, dan lainnya yang seakan mencerminkan bahwa tindakan mereka merupakan tindakan yang benar untuk berjuang di jalan Tuhannya. Organisasi yang terkenal dianggap teroris yaitu Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Lalu, terdapat beberapa bahaya radikalisme dan terorisme yang berkembang dalam masyarakat. Yang pertama, memakan nyawa. Adanya aksi terorisme yang bertujuan awal untuk memerangi orang Yahudi atau yang tidak beragama Islam, tetapi justru dari penyerangan tersebut lebih banyak orang Islam yang ikut melayang nyawanya dibanding sasaran yang dimusnahkan. Yang kedua, meresahkan banyak umat. Adanya gerakan terorisme dan radikalisme ini meresahkan banyak orang karena mereka melakukan penyerangan dengan tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin resah dan merasa tidak tenang karena keamanan mereka terancam. Padahal membuat resah dan tidak kenyamanan banyak orang merupakan kegiatan mengganggu tatanan hidup orang banyak. Lalu yang ketiga, menimbulkan banyak kerusakan. Saat terjadi penyerangan, para kaum terorisme dan radikalisme kepada sasaran yang mereka anggap sebagai musuh, maka akan menimbulkan banyak kerusakan di bumi. Dengan bom yang mereka ledakan pada bangunan akan runtuh dan akan menimbulkan kerugian banyak pihak. Kerusakan yang terjadi tersebut tidak ada yang mau untuk bertanggung jawab, apalagi para kaum terorisme dan radikalisme. Mereka hanya menyerang dengan asal mendapatkan sasaran dapat meninggal. Untuk urusan atau kerugian lain mereka tidak akan peduli. Yang keempat, menimbulkan kerugian ekonomi. Adanya gerakan terorisme dan radikalisme jelas akan menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang terjadi biasanya pada pihak pemerintah, swasta, ataupun perorangan. Lalu yang kelima, menghilangkan rasa saling kasih sayang. Gerakan ini mengajarkan seseorang bertindak dengan kekerasan, seakan mereka bukan manusia yang mempunyai hati. Mereka dengan tanpa melihat langsung menghancurkannya. Padahal orang yang mereka serang mereka anggap sebagai musuh yang bersalah belum tentu benar-benar salah. Mereka melakukan hakim sendiri dengan menuduh orang yang salah. Yang keenam, menghancurkan nasionalisme bangsa. Adanya gerakan ini sudah tentu akan menghancurkan nasionalisme bangsa. Mereka melakukan penyerangan pada masyarakat sendiri yang memang merupakan saudara sendiri. Hal ini jelas akan menimbulkan perpecahan yang akan semakin menghancurkan nasionalisme bangsa. Yang ketujuh, meracuni pikiran anak bangsa.
Adanya gerakan terorisme dan radikalisme tentu akan menjadi racun para pikiran anak bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang sebaiknya diberikan contoh yang baik, yaitu saling rukun dan gotong meroyong, bukan malah melakukan penyerangan. Yang kedelapan, mencoreng nama baik Islam. Terorisme dan radikalisme yang melakukan jihad dengan kekerasan tentu akan mencoreng nama Islam. Islam yang sebenarnya itu agama yang penuh kasih sayang, tidak kaku serta peduli terhadap sesama, bukan seperti terorisme yang tidak mau menerima perbedaan. Terorisme memang banyak timbul dan lahir di Islam, tetapi di sini perlu digarisbawahi bahwa Islam yang mereka anut merupakan Islam yang tidak benar paham akan alirannya. Mereka melakukan jihad dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan Islam yang benar yaitu melakukan jihad dengan baik, yaitu tidak memusnahkan budaya atau holistik masyarakat, tetapi justru akan membawa budaya dan mengarahkannya ke ajaran Islam, sehingga masyarakat akan menerima Islam dengan baik tanpa menggunakan kekerasan, dan Islam akan diterima dengan baik dalam masyarakat. Lalu, bagaimana upaya agar terorisme dan radikalisme di kalangan generasi muda itu menjadi tidak mengancam? Menurut H. Jamzuri menyampaikan beberapa upaya Kementerian Agama dalam upaya mencegah paham radikalisme. Di antaranya, yang pertama, membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba. Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagamaan dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Yang kelima, memberdayakan lembaga pendidikan agama formal maupun lembaga pendidikan agama non-formal dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. Yang keenam, pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Yang ketujuh, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya mencegah paham radikalisme. Yang kedelapan, bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB dalam mewujudkan tri kerukunan agama. Yang kesembilan, melakukan penanggulangan dalam paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Lalu yang ke-10, melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling. Misalnya terdapat ex-napi terorisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.